Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Tim pengawal peristiwa pembunuhan atas peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI. Kami dari TP3, 6 warga sipil atau Laskar FPI dengan ini menyatakan akan melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan agar kasus pembunuhan atas 6 warga sipil atau Laskar FPI terungkap jelas dan pelakunya diadili sesuai hukum yang berlaku. TP3 melakukan langkah-langkah advokasi setelah mengamati secara cermat sikap, kebijakan, dan penanganan kasus oleh pemerintah dan Komnas HAM yang kami nilai jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Pertama, saya ingin menyampaikan dasar hukum daripada tim P3 dalam menyampaikan konferensi pers. Pertama, Undang-Undang Dasar Pasal 28 memberikan kewenangan dan hak kepada setiap warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Pasal 28F itu juga memberikan hak bagi setiap warga negara untuk mendapat informasi, mengumpulkan informasi, dan menyalurkan informasi kepada pihak yang terkait. Yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, maka setiap warga negara juga berhak untuk menyampaikan proses temuan-temuan pada lembaga-lembaga terkait, baik secara nasional maupun secara internasional, dalam negeri maupun luar negeri. Itulah 3 dasar kenapa kami melakukan kegiatan ini. Bahwa kemudian temuan-temuan yang ada sampai mendorongkan untuk membuat ini karena kami telah berwawancara, bertemu, bersilaturahmi langsung dengan 2 keluarga korban dan kami yakin bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat. Demikian tambahan penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intisari dari agama Islam adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebagai umat Islam yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai dan dianggap sebagai khair ummah, ciri nomor satunya adalah itu. Antara amar ma'ruf dan nahi munkar harus dilakukan secara seimbang. Tidak boleh amar ma'ruf saja dan nahi munkar ditinggalkan atau sebaliknya. Nah, apa yang kami lakukan di tim ini adalah melakukan nahi munkar. Kami yakin tidak semua intelektual dan tokoh, cendekiawan, scholars berani dan memiliki ikat untuk melakukan nahi munkar karena memiliki risiko yang lebih besar daripada amar ma'ruf. Oleh karena itu, kalau kita tidak melakukan nahi munkar, secara tidak langsung kita menegasikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami berkumpul bagian daripada perintah Allah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Apalagi banyak sekali di dalam Al-Quran, surah An-Nisa 93 dijelaskan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka ganjarannya adalah jahannam, ya neraka, tinggal di sana selama-lamanya. Bahkan bukan hanya itu, wa ghadiballahu alaihi, Allah akan marah kepadanya, bahkan Allah melaknatnya. Kemudian yang terakhir, wa'adalahu adzaban muhina, dan Allah
menyiapkan sebuah siksaan yang sangat menyedihkan. Karena kita umat Islam, apalagi mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam, kita harus memiliki kepedulian terhadap nasib saudara-saudara kita, ya umat Islam dan bangsa Indonesia yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi seperti tertulis di paragraf pertama ini, bahwa tim akan melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan sampai kasus pembunuhan 6 laskar tersebut terungkap jelas dan pelakunya diadili sesuai hukum yang berlaku. Itu dasar kita akan melakukan banyak langkah ke depan. Ya, antara lain kita juga seperti tadi sudah disebutkan Pak Amin, kita bikin buku putih, kita punya fakta, kita tunjukkan kepada publik, kita mengajak seluruh rakyat yang memang punya rasa kemanusiaan untuk bergabung dengan kita dan menyuarakan ini. Ya, jadi kalau Pak Jokowi, ya mungkin kita akan ke sana kalau memang perlu. Ya, lalu juga kita akan ke DPR misalnya, atau kemana yang kita anggap relevan untuk melakukan advokasi berkelanjutan ini, termasuk juga kepada lembaga-lembaga internasional yang relevan. Saya kira itu mungkin ya, Pak Abdullah akan menambahkan. Sekarang dari saya mengulangi saja bahwa dalam program kerja dari ketiga ini kita sudah tetapkan bahwa tadi dijelaskan oleh Mas Amin dengan beberapa buku putih, kemudian buku itu kita resume menjadi petisi. Petisi ini kita akan sampaikan pada semua pihak terkait, apakah MPR, DPR, Presiden dan lain-lain, dan kita ajak untuk paling tidak ratusan tokoh-tokoh bangsa dari berbagai latar belakang agama, suku, profesi dan seterusnya. Kemudian kita coba untuk ke ICC, International Criminal Court, untuk memprosesnya sehingga berbarengan seperti itu. Kemudian juga yang lain adalah kita akan melakukan advokasi kepada keluarga korban, karena pengalaman tanggal 21-22 Mei yang 10 orang korban itu mereka tidak berani untuk menjadi bersama-sama melaporkan kepada pihak-pihak terkait karena mereka didatangi di Sogo, di apa seterusnya, sehingga begitu maka tanggung jawab moral kita untuk mengamankan, menyelamatkan keluarga dari korban ini. Misalnya ada korban, orang tuanya didatangi kasih dana duka, tapi alhamdulillah beliau tolak. Ada yang kemudian dipanggil berapa kali sehingga mereka menolak dan seterusnya. Nah, ini juga advokasi sekalian untuk kita mengadvokasi masyarakat bangsa rakyat bahwa seperti kata Pak Mas Amin tadi, ketika peristiwa ini kita biarkan, maka ke depan, tahun depan, 2 tahun depan akan terjadi persoalan biasa membunuh orang tanpa proses hukum. Terakhir saya mau katakan bahwa dalam sistem hukum internasional orang sudah dijatuhi hukuman mati, PK, hukuman mati. Ketika mau dieksekusi, detik-detik terakhir ditanya, Anda mau apa? Dia bilang, saya mau berdoa, silakan. Saya mau sholat, silakan. Mau ketemu istri, silakan. Mau ketemu keluarga, silakan. Mau makan ini, silakan. Baru dieksekusi. Mereka statusnya cuma saksi. Kok tidak diproses? Dan SOP betul-betul langgar. Saya 12 tahun pengalaman ini, jadi saya tahu betul pelanggaran SOP yang luar biasa. Barangkali itulah yang membuat Barreskrim menjadi calon tunggal untuk Kapolri karena berhasil melanggar SOP yang ada di polisi dan kemudian di undang-undang yang ada. Barangkali itu tambahan saya. Terima kasih. Semuanya, cuma begini. Ya, kalau menurut ilmunya Pak Refdy Harun, ya, yang pakar hukum, saya boleh ya, ada 2 macam crime. Actually ada 2 types of crime. Yang pertama, crime of omission, itu kejahatan melakukan tindak kriminal tersebut. Yang kedua, itu juga crime, tapi crime of omission, yaitu kejahatan dengan diam saja, tidak melakukan apapun. Jadi kalau saya lihat di pinggir jalan ada seorang yang menyiksa
seorang yang lain begitu, padahal saya mampu untuk menghentikan, ya, tapi saya diam saja, saya kena hukuman karena saya cuma diam. Ya. Jadi makanya saya katakan, banyak ahli hukum yang mengatakan silence is violence. Diam itu sesungguhnya juga juga kejahatan juga. Ya, karena itu kita berkelanjutan terus saja. Ya. Karena sekarang tadi ini adalah sesuatu the last bit of justice. Ini pun biar kemudian hilang, akan ada ribuan orang-orang yang tumis yang betul-betul gawat, itu akan seenaknya dan terus dilindungi. Itu akan membuat masa depan kita akan berat sekali. Nabi SAW menyebutkan unsur akhaka zaliman aw madluman. Apa yang kita lakukan hari ini bukan hanya menolong orang yang terzalimi, tapi menolong pelaku kezaliman. Apa yang disampaikan oleh Amin Rais tadi bahwa jangan sampai ini dibiarkan, akan berkelanjutan. Kita bisa bayangkan satu nyawa saja, kata Al-Quran, man qatala nafsan bighairi haqqin qatala an-nasa jami'an. Satu nyawa dihilangkan tanpa cara yang benar sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Apalagi kalau 6, dan apalagi seperti disembunyikan. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah menolong kemanusiaan, menolong diri kita, menolong bangsa ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah.